Halo, selamat datang dalam video pembelajaran saya untuk mata kuliah bimbingan konseling individual yang pada hari ini kita akan melakukan pendalaman materi tentang teori Gestalt. Bersama saya, Ibu Katarina Edeltrudis Pradakorohama. Mahasiswa sekalian, pada saat ini kita tahu ya bersama bahwa sudah dipersiapkan kelompok untuk membahas tentang teori Gestalt. Nah, dalam pengembangannya nanti Anda semua akan banyak belajar tentang teori ini. Saya akan memberikan pengantar singkat ya tentang teori Gestalt. Gestalt ini merupakan salah satu teori yang pertama kali dikenal ya oleh seorang tokoh yang bernama Max Werner. Ada juga Kurt Kafka dan juga Wolfgang Kohler. Untuk selanjutnya teori ini berkembang di tangan seorang tokoh psikologi juga Gestalt yang bernama Frederick Perls atau biasa disebut dengan Fritz ya. Perjalanan hidup si Frederick Perls ini pun juga tidak berbeda jauh dengan beberapa tokoh-tokoh yang lain. Dia lahir di Berlin, seorang putra dari laki-laki Yahudi pedagang keliling anggur Palestina. Dalam kehidupannya di keluarga, memang Frederick sendiri kurang begitu menemukan satu kenyamanan dalam keluarga karena sang ibu sering dan selalu memberikan kekerasan atau hukuman berupa verbal dan non-verbal. Sementara sang ayah sering sekali juga melakukan hal-hal yang kurang begitu berkenan dalam mendidik anak-anaknya dalam rumah tangga, sehingga si Frederick sendiri ini mendapat perlakuan kekerasan, kemudian juga penolakan, kemudian juga tidak diterima begitu di dalam keluarganya karena banyak hal, banyak faktor, dan ini akhirnya menjadikan Perls sendiri sebagai sosok yang antipati dan tentunya kurang begitu respect dengan keluarganya, sehingga menimbulkan banyak banyak sakit hati gitu dalam kehidupannya berikutnya. Di asumsi teori akhirnya si Perls sendiri akhirnya menemukan ada beberapa konsep teori dari Gestalt ini yang sepertinya menjadi titik dari bagaimana dia menghayati hidupnya. Ada tentang masa sekarang, urusan yang tak selesai, peningkaran, dan lapisan neurosis. Masa sekarang ini konsep tentang bagaimana Perls melihat bahwa kehidupan seseorang itu tidak hidup dari masa lalu dan tidak hidup juga untuk masa depan. Dia selalu menitik beratkan tentang saat ini dan di sini, here and now gitu ya, sehingga apapun itu konseling Gestalt, dia selalu menekankan pada keadaan saat ini, karena menurut Gestalt atau menurut si Fritz ini bahwa keadaan masa lalu yang tidak terselesaikan itu ada hubungannya dengan bagaimana dia saat ini, sementara urusannya untuk masa depan itu tidak terlalu dihiraukan gitu ya, beda dengan beberapa teori yang lain. Kemudian ada urusan yang tak selesai. Urusan yang tak selesai ini atau yang sering disebut banyak sekali orang bilang dengan unfinished business merupakan salah satu hal juga yang menjadi asumsi teorinya Perls yang menyebutkan bahwa banyak orang-orang yang tidak menyelesaikan urusannya di masa lalu sehingga itu membuat dia tidak berkembang dengan baik di masa sekarang. Kemudian ada pengingkaran. Nah, pengingkaran ini berkaitan dengan bagaimana seseorang itu sekarang ini ya, akibat urusan yang tidak selesai atau unfinished business-nya di masa lalu, dia bertumbuh menjadi orang yang sering kalau orang Kupang bilang silih-silih, artinya orang yang sering membuat penyangkalan atau membuat pelarian gitu ya dari emosi, dari situasi dia di masa lalu yang dia tidak selesaikan saat ini, sehingga banyak orang lari, sering berpura-pura dan lari daripada kenyataan yang terjadi. Itu yang disebutkan oleh Perls di sini. Kemudian yang terakhir ada lapisan-lapisan neurosis. Nah, lapisan-lapisan neurosis di sini menjelaskan bahwa menurut Perls sendiri individu itu sering sekali
memiliki kurang lebih ada 5 lapisan yang membuat mereka tidak matang secara psikologis mereka, yang membuat mereka juga berada di masa sekarang tetapi kehidupan mereka tidak bahagia. Lapisan-lapisan itu yang pertama adalah lapisan yang berpura-pura. Lapisan berpura-pura ini sering sekali dimiliki oleh banyak orang. Kemudian lapisan yang kedua itu adalah lapisan fobia, lalu ada lapisan buntu, kemudian juga ada lapisan impulsif, lalu juga ada lapisan eksplosif. Artinya bahwa individu selalu hidup di dalam kepura-puraan sampai akhirnya lapisan yang terakhir itu lapisan eksplosif, itu adalah individu mampu untuk melepaskan kepura-puraan sehingga mampu bertumbuh menjadi pribadi yang alami. Nah, itu tadi asumsi teorinya. Sementara untuk manusianya seperti apa? Menurut Frederick Perls sendiri, manusia itu memang adalah salah satu makhluk yang dimana mereka bisa bertumbuh untuk menangani sendiri problema hidup mereka secara efektif. Karena Gestalt ini adalah berakar dari falsafah eksistensial, maka mereka memanfaatkan bahwa individu atau manusia adalah orang-orang yang punya potensi untuk menangani sendiri masalah dalam hidup mereka. Apalagi kalau misalnya individu itu berada dalam posisi sadar, maka mereka akan mampu untuk melihat segala situasi dan segala sesuatu yang ada di sekitar mereka. Kemudian teknik konselingnya banyak sekali ya, ada latihan dialog, ada sayalah yang lebih bertanggung jawab, ada bermain dengan proyeksi, teknik pembalikan, latihan membesar-besarkan. Nah, teknik konseling ini punya tujuan adalah untuk apa? Untuk mengungkapkan diri seorang konseli atau individu, untuk melihat dirinya guna mengembangkan diri jauh lebih baik dan meninggalkan urusan yang tidak selesai itu, sehingga saat ini dia mampu untuk lebih produktif. Latihan dialog di sini sama seperti bermain peran. Ada dialognya, ada skenarionya. Kemudian kalau sayalah yang memikul tanggung jawab, ini salah satu teknik konseling yang bisa dilakukan kepada konseli dengan memberikan pernyataan-pernyataan gitu ya, supaya konseli diajak untuk mengidentifikasi tanggung jawabnya yang sebenarnya itu apa, sehingga dengan dari situ dia bisa menyadari. Kemudian ada teknik pembalikan, latihan membesar-besarkan dan sebagainya macamnya. Sementara ada pola hubungan konseling dalam Gestalt itu ada hubungan yang disebut dengan terapeutik ya, relasi terapeutik, artinya relasi yang menyembuhkan untuk menghadirkan kualitas diri yang baik. Konselor juga punya tugas di sini untuk bisa membantu konseli di dalam mengarahkan pengalaman diri, kemudian membantu konseli untuk melaksanakan peralihan dari dukungan eksternal kepada internalnya, karena otomatis ya dari Gestalt ini kan sudah menyebutkan bahwa individu mampu untuk memecahkan atau menyelesaikan masalah pribadinya sendiri, sehingga tentunya konselor bisa membuka jalan untuk itu supaya konseli bisa tahu caranya bagaimana. Ya ini konselor harus mampu untuk membuka gerbang konseli supaya mampu memahami pengalamannya, kemudian mampu untuk menembus jalan buntu gitu ya, sebagai cara untuk pertemuan. Nah, itu beberapa hal yang mau saya sampaikan di hari ini. Selanjutnya nanti akan dilengkapi oleh kelompok dan dilengkapi juga oleh proses diskusi.